Oke, kita lanjut. Nah, salah satu kajian teorinya, salah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika merancang database adalah mengurangi redundansi atau pengulangan. Ya, mengurangi redundansi atau pengulangan. Nah, kalau kita lihat, berarti pack ID ya tidak akan ada pengulangan, kemudian name tidak akan ada. Nah, di sini yang berpotensi itu adalah yang pertama jabatan. Ya. Jabatan akan berpotensi terjadi pengulangan-pengulangan. Maka ini harus kita pisah, kemudian kita relasikan dengan tabel pegawai. Misalnya nanti akan ada jabatan-jabatan yang sama. Kemudian juga agama, ya, itu juga ada potensi redundansi. Jadi nanti karena agama itu hanya ada 5, kemudian akan jadi pengulangan di sini. Nah, ketika ada potensi itu, ini saya kasih warna, ya. Ini juga Jekyll juga ada potensi. Nah, jika ada potensi pengulangan-pengulangan itu atau redundansi itu, kita tidak bisa menghilangkan, tetapi kita bisa mengurangi, ya. Nah, maka caranya adalah kita harus buat tabel baru, ya, jabatan. Kita buat di sini dengan nama TA jabatan, ya, dengan nama TA jabatan. Kita buatnya di sinilah, ya, di sini aja. Dengan nama TA jabatan. Kita sepakati jabatan juga data master otomatis. Di sini di step 1 kita akan buat di sini tambahnya adalah data jabatan, ya. Oke. Data jabatan. Sebentar, coba kita save dulu untuk menghindari mati lampu, ya. Oke. Desain database rental kendaraan. Oke, sudah saya save ya. Oke, maka di sini sudah punya tabel baru turunan dari pegawai ini ya, TA jabatan. Kita buat atributnya job ID sebagai primary key. Kemudian job nama. Ya. Kemudian sudah ini primary key-nya sudah ada, kemudian ini kita tambahkan sini ya. Oke. Jadi setiap tabel saya akan selalu menambahkan 2 ini, create dan update. Oke. Nah, ini sudah fix ya. Kalau ini sudah fix berarti di sini ini kita buat job ID. Ya. Sudah aman. Oke, ini kita kasih kode hijau ya. Berarti dia relasi. Ya, sudah ya. Nanti tabel pegawai akan berelasi dengan tabel jabatan. Nah, bagaimana cara merelasikannya? Nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Saat ini kita fokus menganalisa dan mendesain database. Kemudian agama ya. Agama perlu kita pisah karena kalau enggak akan terjadi perulangan dan akan terjadi kesalahan-kesalahan seperti nama misalnya agamanya Islam, diketik huruf I-nya kecil segala macam ya, atau I-nya besar, S-nya kecil. Nah, kemudian akan juga hal-hal yang sama akan dikerjakan berulang kali. Maka sama dengan jabatan tadi, kita pisah juga ya, TA agama. Kemudian kenapa dipisah juga? Karena ada potensi penambahan agama atau aliran. Ya, saat dahulu tidak ada Konghucu, sekarang sudah ada Konghucu, otomatis ada penambahan. Potensi penambahan itu ada. Maka bagusnya jika ada potensi itu kita pisahkan menjadi sebuah tabel baru, ya. Seperti agama ID, ya. Kemudian agama nama. Kemudian ya sama dengan ini.
Oke, mungkin ada yang terlupa satu hal, ya. Di sini kita tambahkan lagi ya. Di sini saya tambahkan lagi pack aktif. Di sini saya tambahkan juga job aktif. Agama aktif. Nah, muncul pertanyaan, apa sih untuk penambahan atribut aktif tersebut? Ya, jadi kita bisa nanti data-data yang ada di masing-masing data master, apakah itu pegawai, jabatan, kemudian agama, kita bisa menonaktifkan data tersebut. Karena data-data master itu sangat diharamkan untuk dihilangkan atau dihapus atau di-delete. Tapi data yang tidak perlu kita bisa nanti menonaktifkannya. Ya, itu fungsinya. Oke, ini sudah. Ini berarti sudah ya. Berarti di sini nanti kita tambahkan agama ID. Ya. Ini kita kasih warna kuning aja lah biar sama. Oke. Nah, kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin itu apakah kita buat satu tabel? Maka saya sarankan tidak usah buat tabel baru untuk jenis kelamin. Kenapa? Karena jenis kelamin itu hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana dengan nanti others, kemudian ada sekarang jenis kelamin yang lainnya? Ya, itu bisa saja kita buat satu tabel, tetapi pada kasus ini, sampai saat ini saya pun masih mengakui hanya ada dua jenis kelamin. Itu ketetapan dari Sang Maha Pencipta, yaitu hanya laki-laki dan perempuan, dan tidak akan ada penambahan jenis kelamin lainnya. Nah, karena dia sudah fix hanya dua, laki-laki dan perempuan, maka ini nanti saya mainkan saja nanti di tipe data ya. Nanti ini saya akan buat tipe datanya enum. Jadi saya tidak pisah menjadi tabel baru ya. Tapi saya mainkan di tipe data. Saya kasih enum, nanti saya akan jelaskan. Ya, ini berarti fix ya. Oke. Nah, dari tabel pegawai kita sudah mendapatkan beberapa atribut dan pengembangan dari tabel pegawai. Oke. Kemudian dari tabel pegawai muncullah dua tabel baru, yaitu TA jabatan, kemudian TA agama, ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat sebelumnya, ya ini sudah ditambahkan ya. Data agama.